Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini kita bersyukur karena kita bisa kembali dalam program belajar Alkitab Renungan satu pasal satu hari. Hari ini kita akan melanjutkan renungan kita dari kitab Keluaran pasalnya yang ke-12. Hari ini kita akan melihat pasalnya ke-12 ayat 29 sampai ayatnya yang ke-51 untuk meneruskan apa yang sudah kita pelajari kemarin. Nah, sebelum kita merenungkan firman Tuhan ini, mari kita sama-sama menyanyikan satu pujian dari KPPK nomor 170 yang berjudul Ada Kuasa Dalam Darahnya. Maukah engkau bebas dari dosa, dalam darahnya ada kuasa, dan menangkan segala nafsu jahat, ajaiblah kuasa darahnya. Ada kuasa dalam darahnya, dalam doa. Darah domba Allah, yaitu darah Tuhan kita Yesus Kristus. Di dalamnya ada kuasa. Kuasa untuk menghapuskan segala dosa kita dan menjadikan kita anak-anaknya dan pelayan-pelayannya yang bisa melayani dia di dalam dunia ini. Sekarang mari kita membuka Alkitab kita, Keluaran pasal yang ke-12, ayat 29 sampai 51. Kita akan membacakannya bersama-sama dan kita akan merenungkannya bersama-sama. Maka pada tengah malam Tuhan membunuh tiap-tiap anak sulung di tanah Mesir, dari anak sulung Firaun yang duduk di tahtanya sampai kepada anak sulung orang tawanan yang ada dalam liang tutupan beserta segala anak sulung hewan. Lalu bangunlah Firaun pada malam itu bersama semua pegawainya dan semua orang Mesir, dan kedengaranlah seruan yang hebat di Mesir, sebab tidak ada rumah yang tidak kematian. Saudara-saudara, apa yang terjadi di sini? Tuhan mengeksekusi atau menggenapi apa yang sudah disampaikan kepada Firaun sebelumnya, yaitu bahwa dia akan memberikan tulah yang terakhir, yaitu tulah yang ke-10. Dan tulah yang ke-10 adalah kematian anak sulung. Bukan hanya kematian anak sulung bagi bangsa Mesir, tetapi juga bahkan anak sulung daripada Firaun, untuk menunjukkan betapa besarnya kuasa Allahnya Abraham, Allahnya Ishak, dan Allahnya Yakub, dan Allahnya orang Israel, dan tidak lain dan tidak bukan. Kembali kita harus mengenal bahwa Allah ini tidak lain dan tidak bukan adalah Tuhan kita Yesus Kristus. Betapa besar kuasanya. Anak sulung adalah anak yang paling berharga di mata mereka. Tetapi kemudian Tuhan menunjukkan segala hal yang paling berharga di mata mereka tidak bisa mereka pertahankan di hadapan Tuhan yang begitu luar biasa kuasanya. Apa yang kita lihat di sini? Penghukuman daripada Tuhan. Saudara-saudara, kita bisa memegang apa yang kita anggap itu paling berharga bagi kita. Tetapi kalau kita memegangnya di dalam melawan Tuhan, maka semuanya ini menjadi sia-sia. Tidak ada yang bisa menolong kita dan tidak ada yang bisa kita lakukan untuk menolong atau mempertahankan hal yang paling berharga dalam kehidupan kita kalau kita tidak bersama dengan Tuhan. Bagi kita yang percaya kepada Tuhan, yang mengatakan diri percaya kepada Tuhan, apa hal yang paling berharga dalam diri kita dan membuat kita lebih mencintai hal tersebut daripada Tuhan? Di sini kita melihat hal yang paling berharga bagi orang Mesir, bagi Firaun, Tuhan ambil tanpa peduli, tanpa mereka bisa mempertahankannya. Kuasa Allah yang begitu luar biasa. Oleh karena itu, janganlah ada bagi kita hal yang lebih berharga daripada Tuhan kita. Sebab dia adalah Tuhan yang begitu luar biasa kuasanya. Tidak ada satu hal pun di dalam dunia ini yang bisa mengalahkan Allahnya kita. Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Dan begitu dia berkeinginan untuk menghukum mereka, terjadilah demikian. Firaun kehilangan anak sulungnya dan semua orang Mesir, tetapi orang Israel selamat. Sebab
Kita membaca kemarin bagaimana Tuhan menyuruh mereka untuk membuat sebuah tanda di rumah mereka, yaitu di pintu mereka, yaitu mereka harus meletakkan di sana darah anak domba yang mereka persembahkan kepada Tuhan di hari Paskah. Ayat 31, lalu pada malam itu dipanggilnyalah Musa dan Harun, katanya, bangunlah, keluarlah dari tengah-tengah bangsaku, baik kamu maupun orang Israel. Pergilah beribadahlah kepada Tuhan seperti katamu itu. Yang berkata di sini adalah Firaun. Setelah dia melihat semuanya ini betul-betul terjadi, dan ini adalah suatu hal yang sangat menyakitkan dan mengerikan tentunya. Jadi kali ini, seperti kata Tuhan, dia bukan lagi akan menyuruh mereka atau membiarkan mereka pergi, tetapi dia akan mengusir mereka. Jadi dia memanggil. Dia tidak menunggu lagi esok paginya. Dia membangunkan mereka tengah-tengah malam dan mengatakan kepada mereka, bangun dan pergilah. Pergi. Kamu pergi beribadah kepada Tuhan seperti katamu itu. Bawalah juga kambing dombamu dan lembu sapimu seperti katamu itu. Tetapi pergilah dan mohonkanlah juga berkat bagiku. Intinya adalah pergi. Dia mengusir mereka. Mengusir mereka semua. Orang Mesir juga mendesak dengan keras kepada bangsa itu, menyuruh bangsa itu pergi dengan segera dari negeri itu, sebab kata mereka, nanti kami mati semuanya. Apa yang kita lihat di sini, saudara? Sebuah reaksi yang tentu sesuai dengan kehendak Tuhan, yaitu mereka akan mengusir orang Israel. Setelah mereka melihat kuasa Tuhan yang begitu luar biasa, mereka mengusir orang Israel dan mau mengikuti apa yang Tuhan katakan. Tetapi satu hal yang mereka tidak lakukan, yang justru harusnya mereka lakukan, yaitu mereka mau tunduk dan percaya kepada Allahnya Abraham, Allahnya Ishak, Allahnya Yakub, Allahnya orang Israel. Kembali saudara, kuasa Allah yang ditunjukkan melalui mujizatnya tidak semata-mata membuat orang selamat. Tidak semata-mata membuat orang percaya kepada Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, ketika dia memberikan mujizatnya, dia hanya mau menunjukkan bahwa dia adalah Tuhan. Tetapi untuk keselamatan, bukan itu tujuannya. Sebab kalau untuk keselamatan, mujizatnya itu tidak memberikan keselamatan. Sebab kita lihat di sini mujizat yang luar biasa, membuat orang Mesir tahu bahwa dia adalah Tuhan, tetapi tidak percaya kepadanya sebagai Tuhan dan juru selamat pribadi mereka. Mereka mengusir orang Israel bukan karena mereka percaya kepada Tuhan, tetapi demi keselamatan mereka sendiri. Keselamatan mereka di mana? Di dalam dunia yang sementara ini. Yang mereka pedulikan hanya kehidupan yang sangat sementara ini. Hanya itu yang mereka pedulikan. Yang mereka inginkan adalah mereka bisa tetap hidup di dalam dunia. Tentang bagaimana kelanjutannya, itu mereka tidak mau peduli. Walaupun Tuhan sudah menunjukkan siapa dia, bahwa dia adalah Allah yang hidup dan yang benar, mereka juga tidak mau peduli. Nah, kalau kita sudah melihat hal ini, jangan kita menjadi seperti orang Mesir yang mengeraskan hati kita, yang masih memikirkan tentang kebaikan untuk diri kita sendiri, yang masih memikirkan tentang kehidupan yang sementara ini. Tetapi lebih lagi, karena Tuhan yang sama yang memiliki kuasa untuk mengambil nyawa daripada setiap anak sulung yang ada di Mesir, dia juga memiliki kuasa untuk membawa kita ke surga, mengambil kita untuk pergi ke surga. Jadi kalau dia memiliki kuasa yang sama, lebih baik kita percaya kepadanya, sehingga kita bisa mendapatkan keselamatan itu dan pergi ke surga. Jangan hanya memikirkan tentang kehidupan di dalam dunia yang sementara ini, tetapi pikirkan lebih lagi tentang kehidupan yang akan datang. Karena itu akan berlangsung, bukan sementara, tetapi kekal selama-lamanya. Itu bukan saya yang mengatakan, tetapi Tuhan yang mengatakan. Tuhan yang melakukan hal ini. Kuasanya begitu luar biasa. Ketika dia mengatakan sesuatu, itu adalah kebenaran. Dan ketika kita membaca Alkitab ini, kita tahu itu yang dia katakan. Setelah kehidupan ini, akan ada yang namanya kehidupan kekal. Kehidupan kekal di mana? Di dalam penghukuman, dalam api neraka, atau di sorga bersama dia selama-lamanya. Itu yang dia katakan. Allah yang hidup dan yang benar ini mengatakan hal demikian di dalam firman-Nya. Jadi baiklah kita jangan seperti orang Mesir ini. Tetapi lebih lagi, bukan hanya mengenal Tuhan sebagai Allah yang begitu luar biasa kuasanya, tetapi percaya kepadanya, tunduk kepada perintahnya. Di sini dikatakan di ayat 34, lalu bangsa itu mengangkat adonannya sebelum diragi, dengan tempat adonan mereka terbungkus dalam kainnya di atas bahunya. Orang Israel melakukan juga seperti kata Musa, mereka meminta dari orang Mesir barang-barang emas dan perak serta kain-kain, dan Tuhan membuat orang Mesir bermurah hati terhadap bangsa itu sehingga memenuhi permintaan mereka. Mengapa Paskah itu dirayakan dengan roti tidak beragi? Karena begini kejadiannya. Pada hari yang sama, bahkan pada malam hari,
mereka harus terburu-buru keluar. Sebab Firaun dan orang Mesir memaksa mereka, mengusir mereka untuk keluar dari bangsa mereka. Dan di sini kita melihat itu terjadi. Mereka mengangkat adonannya sebelum diragi. Belum sempat mereka meragi roti mereka, mereka sudah harus mengangkat. Dan itu akan menjadi makanan mereka. Makanya nanti ketika mereka merayakan Paskah, mereka harus memakan roti yang tidak beragi untuk mengingat bahwa begitulah kejadiannya ketika Tuhan menyelamatkan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, keluar dari negeri atau tanah perbudakan. Dan di sini dikatakan mereka juga melakukan hal yang sama seperti diperintahkan oleh Musa, itu mereka meminta dari orang Mesir barang-barang emas dan perak serta kain-kain, dan Tuhan membuat orang Mesir bermurah hati terhadap bangsa itu sehingga memenuhi permintaan mereka. Nah, kembali ini bukan sekedar hanya untuk merampok orang Mesir, tetapi ini adalah upah yang Tuhan berikan kepada orang Israel. Yang selama ini upah mereka tidak diberikan. Setelah mereka bekerja dengan sangat keras, mereka tidak diberikan upahnya dengan baik. Jadi ini adalah bisa dikatakan pengembalian dari apa yang berhak untuk mereka dapatkan. Keadilan daripada Tuhan untuk orang Israel. Dan juga ini adalah sebuah bekal mereka untuk dalam perjalanan mereka. Dan untuk apa emas dan perak nanti kita akan tahu. Mereka akan menggunakan ini untuk kehidupan mereka di masa yang akan datang. Ayat berikutnya, 37. Demikianlah mereka merampasi orang Mesir itu. Kemudian berangkatlah orang Israel dari Ramses ke Sukot. Kira-kira 600.000 orang laki-laki berjalan kaki, tidak termasuk anak-anak. Juga banyak orang dari berbagai-bagai bangsa turut dengan mereka. Lagi sangat banyak ternak kambing, domba, dan lembu sapi. Di sini dikatakan bahwa mereka ada kira-kira 600.000 orang laki-laki saja. Oke, 600.000 orang laki-laki. Dan 600.000 orang laki-laki ini tidak termasuk perempuan, tidak termasuk juga anak-anak. Makanya kalau kita mengikuti dari awal, saya pernah mengatakan di salah satu pasal tentang jumlah mereka yang mungkin sekitar 2 jutaan orang. Kenapa saya mengatakan demikian? Karena di sini dikatakan bahwa jumlah laki-laki yang dewasa saja 600.000 orang. Taruhlah mereka memiliki istri. Berarti paling tidak satu orang, satu laki-laki, satu perempuan, taruh 1.200.000 orang. Kemudian mereka memiliki anak-anak sekitar demikian. Satu keluarga mungkin 2 orang, atau 1 orang, atau ada yang 3 orang. Zaman tersebut mereka memiliki banyak anak. Jadi sekitar 2 jutaan orang keluar dari Mesir. Oke. Di sini dikatakan ayat 39, adonan yang dibawa mereka dari Mesir dibakarlah menjadi roti bundar yang tidak beragi. Jadi adonan tadi yang mereka tidak sempat ragi, mereka bakar untuk menjadi makanan mereka, makanan roti yang tidak beragi. Sebab adonan itu tidak diragi karena mereka diusir dari Mesir dan tidak dapat berlambat-lambat, dan mereka tidak pula menyediakan bekal baginya. Terburu-buru. Itu pesan yang diberikan. Tuhan mau melepaskan mereka segera dan mereka harus meresponnya dengan segera. Begitu juga dengan kita. Saudara-saudara, kita tidak tahukah bahwa kehidupan kita ini berlalu begitu terburu-buru? Taruhlah umur kita sekarang berapa? Coba lihat, berapa lama sih sehingga sampai ke umur kita yang sekarang? Kita selalu mengatakan, waktu cepat berlalu. Berlalunya buru-buru. Dan Tuhan mau menyelamatkan kita segera. Oleh karena itu dia selalu memberitahukan kepada kita tentang firman-Nya. Dia selalu memberitahukan kita tentang Injil-Nya, tentang keselamatan daripadanya. Sebab ini akan berlalu dengan buru-buru, dan tanpa kamu sadari, kamu akan tinggalkan dunia ini. Kalau kamu tidak memutuskannya sekarang, mungkin nanti sudah sangat terlambat. Oleh karena itu, ketika kamu mendengarkan Injil, jangan keraskan hatimu seperti Firaun dan orang Mesir, tetapi langsung percaya kepada Tuhan. Sebab setelah ini, Firaun yang mengeraskan hatinya, tidak mau percaya kepada Tuhan, akan mati di dalam dosanya. Okay. Dan di sini kita lihat ayat 40. Lamanya orang Israel diam di Mesir adalah 430 tahun. Nah, 430 tahun ini adalah sebuah total dari semua tahun di mana orang Israel, mulai daripada Abraham sampai kepada keturunan ini, berada di tanah asing. Dan itu dihitung, dikatakan di sini sebagai di Mesir. Mengapa? Karena itu adalah momen yang paling bisa dikatakan paling jelas bagi mereka berada di tanah asing.
Sebab ketika mereka berada di tanah Kanaan, yaitu nenek moyang mereka berada di tanah Kanaan sebagai orang asing, mereka tidak mendapatkan hal yang seperti mereka dapatkan di Mesir. Dan di Mesirlah begitu lamanya mereka berada di sana. Di sanalah mereka beranak cucu dan bertambah banyak sehingga cukup untuk menjadi sebuah penduduk dari sebuah bangsa. Ingat, tujuan Tuhan adalah membuat sebuah bangsa. Yang kita tahu ada 3 syaratnya. Pertama, mereka harus memiliki penduduk. Kedua, mereka harus memiliki hukum. Dan kemudian mereka harus memiliki tanah. Dan Tuhan sudah mempersiapkan penduduknya. Oke, ini penduduknya sekarang keluar dari Mesir. Nanti kita akan tahu di dalam perjalanan mereka menuju tanah Kanaan, Tuhan akan memberikan mereka hukum. Dan setelah itu, sampainya mereka di tanah Kanaan, itu adalah tanah untuk mereka. Oke, sebuah bangsa. Ayat 41 dan 42, sesudah lewat 430 tahun, tepat pada hari itu juga, keluarlah segala pasukan Tuhan dari tanah Mesir. Malam itulah malam berjaga-jaga bagi Tuhan untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Dan itulah juga malam berjaga-jaga bagi semua orang Israel turun-temurun untuk kemuliaan Tuhan. Jadi mereka akan selalu mengingat malam tersebut, hari Paskah. Lanjut, ayat 43 berkata, berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun, inilah ketetapan mengenai Paskah. Tidak seorang pun dari bangsa asing boleh memakannya. Seorang budak belian barulah boleh memakannya setelah engkau menyunat dia. Apa yang dimaksudkan oleh Tuhan di sini? Hanya orang Israel, yang betul-betul orang Israel, itu orang Ibrani, orang Yahudi, itu yang boleh memakan makanan Paskah. Itulah mereka yang merayakan Paskah. Sedangkan orang lain, orang asing, mereka tidak boleh memakannya kecuali mereka adalah orang belian yang sudah disunat. Mengapa? Itu adalah sebagai tanda mereka sudah menerima Tuhannya, Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub sebagai Allahnya mereka juga. Artinya mereka sudah berpindah dari bangsa asing, dari yang tidak percaya kepada Tuhan menjadi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Itu yang boleh memakan Paskah. Dan ini adalah prinsip yang sama nanti kita lihat ketika Tuhan memberikan kita namanya perjamuan kudus. Bahwa hanya yang sudah sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, yang ditandai dengan baptisan, mereka lah yang boleh memakan perjamuan kudus. Tidak boleh sembarangan. Makanya gereja itu harus memastikan betul-betul bahwa yang memakan perjamuan kudus adalah mereka yang betul-betul percaya kepada Tuhan dan sudah dibaptis. Kenapa harus sudah dibaptis? Sama seperti sunat, adalah tanda bahwa dia sudah percaya kepada Tuhan. Karena kita manusia, kita cuma bisa melihat tanda dari luar. Kita tidak bisa melihat di dalam hatinya. Hati itu urusan Tuhan. Karena Tuhan yang tahu hati setiap manusia. Tetapi kita sebagai seorang hamba Tuhan, kita perlu dan bertanggung jawab akan hal ini. Sehingga kita harus melihat yang namanya tanda lahirnya. Yaitu baptisan untuk kita orang Kristen zaman sekarang. Dan bagi orang Yahudi, zaman perjanjian lama adalah sunat. Oke? Jadi ini yang terjadi. Mereka yang sudah disunatlah yang boleh memakannya. Orang pendatang dan orang upahan tidak boleh memakannya. Kalau hanya sekedar pendatang atau orang upahan tapi belum disunat, belum percaya kepada Tuhan, tidak boleh. Karena ini maknanya sangat luar biasa. Ini untuk keselamatan. Maksud saya untuk keselamatan bukan berarti dengan memakan Paskah atau ikut dalam perjamuan kudus kita selamat, bukan karena itu. Tetapi ini adalah tanda di mana kita sudah menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Tanda bahwa kita adalah orang-orang yang diselamatkan di dalam Tuhan. Jadi kalau kita tidak diselamatkan dalam Tuhan, kita tidak berhak untuk mendapatkan perjamuan ini bersama dengan Tuhan. Nah, dikatakan di sini di ayat 46, Paskah itu harus dimakan dalam satu rumah juga. Tidak boleh kau bawa sedikit pun dari daging itu keluar rumah, satu tulang pun tidak boleh kamu patahkan. Jadi ini adalah sebuah ketetapan lanjutan atau perintah lanjutan tentang Paskah. Apa yang harus mereka lakukan selain tadi orang asing tidak boleh memakannya, harus orang yang sudah percaya kepada Tuhan. Juga dikatakan bahwa makanan itu hanya boleh dimakan di dalam rumah, tidak boleh dibawa keluar. Dan kemudian dikatakan di sini, satu tulang pun tidak boleh kamu patahkan. Dan nantinya di dalam kitab Mazmur kita akan melihat tentang nubuatan, tentang anak domba Allah yang akan disalibkan, yang akan dikorbankan demi dosa manusia, yaitu tidak lain dan tidak bukan Tuhan Yesus sendiri. Dan di dalam kitab Mazmur tersebut dikatakan bahwa tidak ada satu tulang pun daripada Tuhan Yesus yang akan dipatahkan. Dan itu betul-betul terjadi. Ketika dia disalibkan, tidak ada satu tulang pun darinya yang dipatahkan. Nah, kenapa harus dipatahkan? Orang yang disalibkan, kenapa harus dipatahkan tulangnya?
Nah, ketika seseorang disalibkan, ketika sampai waktunya di mana mereka harus diturunkan, mereka harus dipastikan sudah mati. Nah, kalau mereka belum mati, maka ketika mereka diturunkan dan mereka masih bernyawa, yang dilakukan kepada mereka adalah bukan membunuh mereka dengan pisau atau memenggal mereka atau apa untuk membuat mereka. Bukan. Tetapi mematahkan semua tulangnya. Sehingga orang ini akan mati lemas. Itu tujuannya. Jadi ketika Tuhan Yesus disalibkan, kita tahu kedua orang yang disalibkan bersama dengan dia itu diturunkan dan kemudian dipatahkan tulangnya. Tetapi Tuhan Yesus tidak. Kenapa? Karena ketika dia masih tergantung di atas kayu salib, dia sudah mati. Itu adalah salah satu tanda mengapa kita tahu bahwa Tuhan Yesus benar-benar sudah mati. Ada yang mengatakan Tuhan Yesus tidak benar-benar mati, dia hanya pingsan. Tidak. Kalau dia hanya pingsan dan tidak mati, para prajurit sudah mematahkan tulang-tulangnya. Tetapi mereka tidak melakukannya. Jadi saudara, tergenapi ketika Rasul Yohanes melihat Tuhan Yesus, dia mengatakan ini adalah anak domba Allah. Lihatlah anak domba Allah yang menghapuskan segala dosa manusia. Tertuju kepada ini. Paskah adalah sebuah perayaan di mana mereka bukan hanya merayakan di mana Tuhan membebaskan mereka dari tanah perbudakan, tetapi mereka melihat ke depan tentang Tuhan yang akan melepaskan mereka dari perbudakan dosa, yaitu Tuhan Yesus. Dan segala simbol yang digunakan di sini digunakan di dalam Tuhan Yesus. Anak domba digunakan di dalam Tuhan Yesus. Anak domba yang menghapus segala dosa manusia. Yang diperlakukan kepada anak domba di sini yaitu tulangnya tidak dipatahkan, juga diperlakukan kepada Tuhan Yesus. Karena dia adalah anak domba yang membebaskan kita dari perbudakan dosa. Itu adalah konsepnya. Nah, Tuhan menggunakan konsep-konsep ini. Untuk apa? Untuk kita manusia. Kenapa? Karena kita manusia ini gampang sekali lupa. Tuhan begitu bermurah hati. Membuat kita terus mengingat bahwa Tuhan Yesus akan datang. Kepada orang Israel. Kepada orang perjanjian lama. Setiap tahun mereka mengingat. Memperingati hari ini. Dan bukan hanya setiap tahun. Nanti kita akan lihat di dalam kitab Imamat tentang korban-korban bakaran yang semuanya nanti kita akan melihat. Apalagi yang namanya korban penghapusan dosa itu juga dilakukan untuk mengingat akan Tuhan Yesus yang akan datang menghapuskan segala dosa manusia. Tuhan memberikan semuanya ini dengan tujuan, satu tujuan, yaitu supaya mereka percaya bahwa Sang Mesias akan datang untuk menghapuskan dosa mereka. Anak domba Allah yang sempurna akan datang untuk menghapuskan dosa mereka. Sedangkan kepada kita orang perjanjian baru, mengapa kita kemudian tidak melakukan lagi semuanya ini? Karena kita tidak perlu lagi namanya simbol untuk membuat kita percaya bahwa di masa yang akan datang Tuhan Yesus akan datang. Sebab Tuhan Yesus sudah datang. Kita tidak lagi memerlukan simbol tersebut. Yang perlu kita lakukan adalah mengingat tentang Tuhan Yesus yang sudah disalibkan. Bagaimana caranya? Makanya Tuhan membuat dua sakramen, yaitu baptisan, menunjukkan kalau kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Yang kedua, perjamuan kudus. Ketika perjamuan kudus dilakukan, dia mengatakan apa? Lakukanlah hal ini, dan ketika kamu melakukannya, ingatlah akan aku. Ingatlah akan kesengsaraanku di atas kayu salib. Makanya kita selalu mengatakan bahwa anggur itu adalah lambang daripada darahnya yang tercurah di atas kayu salib tentunya. Dan kemudian roti itu adalah lambang dari tubuhnya yang dihancurkan di dalam penghukuman, penghakiman yang dia terima demi kita. Melihat semuanya ini, apa yang harus kita lakukan? Percaya kepadanya. Orang Israel melakukannya. Mereka merayakan Paskah untuk mengingat bahwa Tuhan Yesus akan datang. Segenap jemaah Israel haruslah merayakannya. Kalau kamu mengatakan kamu orang percaya, kamu harus merayakannya. Ayat 48. Tetapi apabila seorang asing telah menetap padamu dan mau merayakan Paskah bagi Tuhan, maka setiap laki-laki yang bersama-sama dengan dia wajiblah disunat. Jadi kalau mereka mau merayakan Paskah bersama-sama dengan kamu, mereka harus disunat. Disunat berarti mereka menyatakan bahwa mereka percaya kepada Yahweh, percaya kepada Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub. Barulah ia boleh mendekat untuk merayakannya. Ia akan dianggap sebagai orang asli. Dianggap sebagai orang Israel. Nah, kembali ke awal. Bahwa tujuan Tuhan memilih sebuah bangsa, yaitu bangsa Israel. Tidak lain dan tidak bukan untuk menjadi saksi bagi dia. Satu-satunya tujuan Tuhan. Kemudian nantinya, kita tahu bangsa Israel ini.
kemudian berpaling daripada Tuhan. Sehingga Tuhan mengubah metodenya. Di mana dia sekarang menggunakan gereja untuk menjadi saksinya. Tapi bukan berarti dia meninggalkan Israel sepenuhnya. Karena kita melihat di dalam perjanjian baru tentang janji Tuhan akan Israel akan digenapi di masa yang akan datang. Nanti kita akan lihat ketika kita belajar firman Tuhan. Ya. Jadi ketika ini berganti, prinsipnya sama. Kalau di perjanjian lama ada sunat untuk membuat orang menjadi orang asli, yaitu orang Yahudi. Di dalam perjanjian baru ada namanya baptisan untuk membuat orang yang sudah dibaptis menjadi orang asli, orang Kristen. Jadi prinsip ini selalu kita lihat bersamaan. Makanya mungkin saya singgung sedikit tentang apakah baptisan itu boleh kepada bayi. Kalau kita melihat prinsip ini sama, kegunaannya sama, yaitu menjadi simbol masuknya seseorang di dalam kepercayaan kepada Tuhan. Sunat, masuknya seseorang dalam keluarga Allah, yaitu orang Yahudi. Baptisan, masuknya seseorang dalam keluarga Allah, yaitu orang Kristen. Maka kalau di dalam sunat, yang disunat adalah anak 8 hari. Kenapa kita mempermasalahkan bayi yang disunat? Sebab bayi 8 hari yang disunat itu tidak mengerti yang namanya agama Yahudi. Tidak juga tahu tentang Yahweh. Dia juga tidak bisa mengungkapkan imannya. Tetapi Tuhan menyunat dia umur 8 hari. Dan dalam penyunatan itu, sudah mulai hari itu, dia dianggap sebagai bagian daripada keluarga Allah. Demikian juga dengan baptisan. Kita mungkin berkata bahwa bayi itu belum mengenal Allah, belum mengenal kekristenan, belum bisa mengungkapkan imannya. Tetapi karena prinsipnya kita bisa katakan sama, maka itu juga sama. Ketika mereka dibaptis waktu bayi, disitulah mereka sudah dianggap bagian daripada keluarga Allah. Makanya anak-anak ini, kita tidak hentikan mereka untuk datang ke rumah Tuhan, untuk beribadah kepada Tuhan. Tentunya setelah mereka dewasa, sebagai tanggung jawab kita sebagai manusia untuk memastikan bahwa mereka mengerti yang namanya perjamuan kudus. Mereka harus yang namanya disidikan. Kenapa? Peneguhan iman. Kenapa? Untuk mereka menyatakan di hadapan semua orang bahwa mereka sudah sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Sebagai tanggung jawab kita sebagai manusia untuk memastikan bahwa dia benar-benar tahu apa yang dia lakukan. Kemudian kita lanjutkan di sini. Dikatakan di ayat 48, tetapi apabila seorang asing menetap padamu. Yang tadi tentang seorang asing, bagian terakhir ayat 48 berkata, tetapi tidak seorang pun yang tidak bersunat boleh memakannya. Satu hukum saja akan berlaku untuk orang asli dan untuk orang asing menetap di tengah-tengah kamu. Jadi inilah hukumnya. Tidak ada orang asing yang belum disunat boleh memakannya. 50 dan 51. Seluruh orang Israel berbuat demikian seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa dan Harun. Demikianlah diperbuat mereka. Dan tepat pada hari itu juga Tuhan membawa orang Israel keluar dari tanah Mesir menurut pasukan mereka. Jadi malam itu juga mereka keluar dari Mesir. Pembebasan daripada Tuhan. Kita akan membaca pasal 13, pasal selanjutnya, yaitu tentang ketetapan anak sulung dan hari raya roti tidak beragi. Kemudian bagaimana mereka akan keluar dan apa yang akan dilakukan oleh Firaun. Bagaimana nanti kita akan melihat air terbelah. Oh, banyak sekali kisah yang luar biasa yang akan kita baca. Dan juga kisah yang menyedihkan tentang orang-orang Israel yang sepanjang perjalanan akan bersungut-sungut menentang Tuhan, menentang Musa, dan melakukan banyak hal yang berdosa di hadapan Tuhan. Semuanya demi pembelajaran bagi kita. Oleh karena itu, tetaplah belajar firman Tuhan. Bagi kita yang ketinggalan, tidak masalah, tetap bisa lihat di YouTube, sudah diupload di sana, kita boleh tetap melihatnya. Kalau ketinggalan juga tidak apa. Oke, hari demi hari berusaha untuk mengikuti renungan firman Tuhan. Kalau kita ketinggalan kitab Kejadian juga ada di YouTube, ada linknya di bawah di kolom deskripsi, kita boleh melihat dan belajar bersama-sama. Nah, kalau kita merasa firman Tuhan yang kita dengarkan, yang kita pelajari, itu baik, membuat kita bertumbuh di dalam iman, bersyukurlah kepada Tuhan. Berdoa agar Tuhan yang menuntun, memberkati, sehingga pelayanan ini boleh tetap bisa diteruskan. Dan kalau bisa,
kita sharingkan kepada teman-teman kita, untuk mereka juga bisa belajar, bertumbuh di dalam iman mereka seperti kita. Itu kerinduan kita, supaya setiap mereka yang percaya kepada Tuhan bisa bertumbuh di dalam iman. Jadi, demikianlah renungan kita hari ini. Kiranya Tuhan menolong kita semua. Tuhan memberkati.